Ada satu teknik simpel di TikTok Shop yang terbukti efektif banget buat ningkatin penjualan. Enaknya adalah ketika lo mainin strategi yang satu ini, lo mungkin nggak butuh buat punya banyak duit atau banyak modal. Tapi ada satu hal yang wajib. Hal yang wajibnya adalah lo perlu punya margin yang cukup. Emang kenapa sih dengan margin dan emang apa sih cara yang gue bilang ini efektif ini? Sebelum gue bahas buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Kalau kalian perhatiin, TikTok Shop itu sekarang itu punya cukup banyak sih pintu masuk gitu ya. Gue sering bahas banget dan mungkin banyak orang juga udah ngebahas gitu ya tentang kalau ya jualan TikTok Shop itu ya lu bisa dimulai dari mana? Mulai dari bikin konten, mulai dari live streaming, lu bisa mulai dari ads, lu bisa mulai dari ShopTab atau SEO gitu kan. Terus mereka juga punya banyak campaign-campaign yang ditampilin di mana-mana gitu kan. Dan satu pintu terakhir adalah affiliate. Affiliate ini bisa dibilang kayak pintu yang sedikit diremehkan. Diremehkan dalam artian affiliate ini kayak nggak kekontrol. Terus udah gitu kalau misalnya di brand besar ini disebutnya adalah shady business. Jadi belum lama kita di MEA sempat ada kerjasama dengan salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu masternya gitu ya, salah satu bagian dari Big Six perusahaan agensi yang ada di dunia, dan di mana kita ngebantuin mereka untuk ngurusin affiliate untuk brand-brandnya. Mereka megang brand yang banyak banget, brand-brandnya multinasional dan international brand semua, gede-gede. Dan lu tau gak sih, ternyata di kalangan multinasional brand itu ya banyak di antara mereka yang ragu buat masuk di affiliate gitu ya. Mereka ragu di affiliate nih. Sebenarnya ini kalau menurut gue, kalau buat kalian nih para UMKM, para small business, ini adalah kabar baik ya, karena yang besar itu yang benar-benar gede-gede banget ini masih ragu, dan mereka tuh kayak mau mulainya coba nggak ya gitu lah, coba nggak ya gitu ya, kayak apa ya, kayak mau mulai, kayak mau masuk tapi nggak berani gitu loh. Kenapa? Karena ya sebenarnya alasannya simpel. Di level-level brand besar gitu ya, mereka tuh punya brand guideline yang ini banget, detail banget. Jadi kayak misalnya kalau iklan tuh kontennya harus seperti ini, talentnya tuh harus seperti ini, karakternya harus seperti ini, gayanya harus seperti ini, pokoknya nggak boleh yang tidak terkontrol lah. Dan sedangkan affiliate itu tuh shady dalam artian gak terkontrol kan, bener nggak? Kontennya gimana affiliate, suka-suka, yang ibaratnya kata brand gue nggak masuk brand guideline pun nama mereka diterabah semua, tapi ujung-ujungnya sales. Bener gak? Ujung-ujungnya sales. Jadi yang gue mau bahas dari cerita gue adalah insight-nya adalah, jadi banyak multinational company itu sekarang masih ragu, masih banyak brand besar masih ragu, tapi mereka mau gitu loh. Dan akhirnya udah mulai nih, kita sih udah ada beberapa yang mulai jalan gitu kan. Nah, kenapa? Gara-gara tadi brand guideline. Nah, tapi ketika mereka aja udah mulai fokus ke sini, berarti akhirnya mereka mengakui kalau affiliate ini menarik, gitu ya, menarik, menghasilkan, menguntungkan, gitu. Kenapa? Karena biasanya sebelumnya mereka bakar duit di TV. Mereka bakal duit di TV, di billboard segala macam dengan jumlah yang luar biasa gede, gitu kan. Dan itu tidak terkontrol. Tapi ya mereka keluarin aja. Kenapa? Ya mungkin karena mereka kaya kali ya. Yang udahnya mungkin ya tetap laku-laku aja, tetap cuan-cuan aja gitu kan buat mereka kan gitu kan. Nah, dan ketika masuk di online dan terus ada affiliate, ini kan buat mereka kayak sesuatu yang perlu nggak ya, bisa nggak sih, untung nggak sih, bisa dikontrol nggak, bisa sesuai brand guideline nggak, bisa nggak gua ngatur, bisa nggak gua begini, dan semuanya banyak di antara mereka nggak bisa, tapi mereka mau coba gitu kan. Yang artinya kalau kalian belum coba rugi banget. Nah, terus gimana cara aktifin affiliate buat efektif? Affiliate itu kan kuncinya bisa dibilang adalah ketika lo bermain affiliate, lo nggak bayar kreator itu buat bikin konten, lo nggak bayar endorsement gitu kan, bener-bener gimana suka-suka mereka, tapi mereka dibayar cuman kalau terjadi sesuatu, yaitu terjadi penjualan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau buat kreator ya, lebih untung mana sih, dibayar endorsement atau dibayar komisi gitu ya? Itu kalau menurut gue tergantung, balik lagi ke kreatornya. Kreatornya beneran bisa jualan nggak? Contoh gini, gue punya beberapa kenalan top kreator, karena kita di MEA punya sekarang MCN kita rangkum satu di TikTok gitu ya. Top kreator yang gue punya itu punya rata-rata komisi di atas sebulan bisa di atas 300 juta per bulan. Gede ya, ya omsetnya gede-gede gitu kan. Nah, tapi yang lo perlu sadar adalah kalau misalnya mereka ini di endorse, akun mereka belum sebesar itu, tapi mereka bisa jualan. Nah, sedangkan ada nggak nih artis-artis? Ada juga, kita juga ada handle nih beberapa kayak artis, dan artis ini mereka nggak mau yang akunnya gede-gede karena nggak mau buat komisi affiliate. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak selaku para afiliator. Lucu ya. Jadi orang pasti mencari yang paling untung dong buat mereka, bener nggak? Nah, terus
Apa nih syaratnya biar kita misalnya kuncinya biar kita bisa laku gitu ya manfaatin affiliate? Yang pertama adalah karena kita bayar kalau laku. Sebenarnya syarat utama di sini adalah teman-teman perlu punya margin yang cukup. Kenapa gue bilang marginnya cukup? Ya karena gini, buat berbagi dengan affiliate kan nggak mungkin kayak oke, lu jualin barang gue kasih lu 1%. Kalau barang lu mungkin barang yang dipegang sama multinational company yang udah terkenal di mana-mana, afiliator mau. Banyak kok beberapa kategori seperti itu, tapi barangnya itu di level kayak iPhone, di level kayak handphone yang Samsung dan lain sebagainya. Kayak orang tuh udah nggak butuh lagi diperkenalkan. Orang tuh cuman, nih lu belinya sini aja, ini loh reviewnya bagus loh gitu loh. Cukup seperti itu aja orang mau beli dan komisinya memang nggak bisa gede gitu kan. Tapi kalau barang kalian belum seterkenal itu, ya di sini kan berarti kan lu kan harus berbagi komisi yang lebih besar. Karena kalau komisinya kecil, siapa yang mau? Bener nggak? Kalau siapa yang mau, ya udah, gimana bisa dapat? Nggak akan dapat kan? Bener nggak? Nah, maka dari itu syarat pertama adalah margin yang cukup. Nah, terus kalau udah punya margin gimana? Lu harus punya kolam kreator atau kolam afiliator yang banyak. Karena kenapa? Lu punya margin, tapi lu nggak ada yang mau. Kreatornya nggak ada yang kenal. Siapa yang mau jalanin? Susah juga, bener nggak? Oke, gue kenal sih. Ada sih kreator-kreator yang gue kenal, tapi kreator yang dikenal misalnya pemula semua. Itu juga sama susahnya. Kenapa? Karena pemula tidak menghasilkan omset, guys. Yang ngasilin omset itu adalah ya mereka-mereka yang udah ngerti, yang udah jago. Kebayang ya? Nah, terus selain itu kalau yang kedua gimana caranya nih buat nyari? Nah, gue mau kasih tahu ke kalian konsep strategi main afiliator itu adalah lu dengan maksudnya memainkan 3 jenis strategi ini, 3 jenis plan ini gitu ya. Buat kita kerjasama dengan kreator ada yang namanya open plan. Open plan itu sama kayak lu buka di toko lu, gue mau kasih komisi buat siapapun yang bisa bawa pembeli ke toko gue. Nah, komisi open plan, nah ini kalau misalnya kita bikinnya biasanya suka banyak setelah tuh males ya, jadi langsung aja bikinnya gede open plan, misalnya 15%. Nah, ketika lu bikin udah gede, lu nggak punya level buat dapetin yang di atasnya. Dan percaya sama gue, buka open plan gede itu belum tentu bisa menarik kreator-kreator gede buat masuk. Kenapa? Ya mungkin ada sih yang penasaran, kayaknya lumayan nih. Tapi kalau open plan-nya itu memang misalnya open plan-nya udah gede gitu ya, mereka biasanya kalau top kreator mereka suka minta kasih gue komisi khusus dong. Nah, komisi khusus udah habis marginnya. Sedangkan ketika lo bikin open plan, lo nggak dapet yang gede. Artinya apa? Susah buat dapet yang besar. Gitu kan. Berarti yang pertama adalah lo harus bisa main open plan. Kedua adalah bikin yang namanya targeted plan. Targeted plan adalah komisi khusus untuk afiliator-afiliator tertentu. Nah, di targeted plan, nah di sini misalnya kayak kalau gue sih selalu ngebagi kayak bikinnya 3 level tiering. Ya, yang open plan itu bikin paling kecil mungkin cuma kayak 5% atau 8%. Targeted plan lo bisa masukin di angka 10%. Jadinya nambah 2% ya. Kan orang juga senang, wah ditambahin nih dan ditambahin ini, mereka bisa cenderung lebih loyal. Ya kan? Tapi targeted plan dan open plan itu berarti kalian yang usaha nyari. Cari itu terus sama lu kreatornya. Capek nggak? Capek. Nah, ada lagi yang ketiga adalah agency plan atau TAP. Agency plan ini apa sih? Agency plan ini adalah ketika kalian bikin target komisinya bukan ke kreator lagi, tapi ke si agensinya. Nanti agensinya yang cariin. Nah, di agency plan mungkin lo bisa kasih 15% karena biasanya kenapa? Dari 8, 10, 15, nanti si agensi ini yang sharing lagi tambahan ke si kreator. Dan di agency plan itu lebih mungkin buat dapat top kreator. Kenapa? Karena top kreator kan tiap agensi pasti punya kreator yang topnya nih. Nah, si agensinya lah yang nanti bakal ngumpulin buat memaksimalkan si ininya tadi supaya omsetnya kalian, penjualan kalian itu jadinya jauh lebih efektif gitu. Jadi 3 itu tadi nih cara maininnya. Nah, biasanya kalau misalnya kalian dari awal-awal udah habis gitu ya, udah habis nih, ya kalian udah gak punya margin, udah gak punya budget. Tapi kalau misalnya kalian dari awal udah bisa bikin dengan cakep gitu ya, nah dibikin TAP, dibikin apa, itu kalian bisa dapat penjualan bahkan jauh lebih besar lagi. Karena kalian bisa ngegarap kreator-kreator yang tidak tergarap sama kompetitor. Dan enaknya di agency plan itu cenderung karena biasanya kita udah pegang agensinya, si agensinya ini nih yang bakal maksudnya yang bakal ngelolain gitu kan. Jadi kreatornya nggak pindah-pindah ke seller lain gitu ya. Jadi itu nih salah satu caranya.
gitu ya. Kayak contoh kayak kita sendiri di MEA saat ini kita di TikTok kita ranking 1. Kita punya cukup banyak kreator di TikTok itu sekarang kurang lebih 2.000 kreator lebih, di Shopee ada 3.000 4.000 kreatoran yang bisa buat bantuin kalian buat jualan. Jadi buat kalian yang misalnya mau kerja sama nih, nah bisa yuk kerja sama-sama kita cariin kreator yang sesuai dengan kategori bisnisnya kalian, mau dari yang konten, mau dari yang nge-live, mau dari yang mana, itu banyak banget. Dan strategi ini sebenarnya kebukti efektif dari mana gitu ya. Contoh kayak ini buku yang gue bikin. Ini buku ini waktu itu diambil dari pengalaman waktu itu kita di MEA ngembangin salah satu brand, namanya brand kue kering Bella Rosa. Itu dia tembus $1 juta dalam waktu 6 bulan. Gitu kan. Dan kenapa bisa sebanyak itu? Karena waktu itu dalam waktu 6 bulan total kita bisa dapetin sampai 18.000 afiliator yang mempromosikan si produknya. Jadi live-nya itu udah bukan 24 jam lagi. Setiap jam lu buka ketika lagi di momen nih, itu pasti ada yang live-in produknya. Pasti ada kreator yang live-in produknya, ya. Jadi itu dia tadi. Kalau ada yang mau tanyain, tulis di komen, gue bakal balas di kolom Q&A. Jangan lupa buat like dan share.